Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad 2015 akan menjelaskan sedikit mengenai narkoba, dimulai dari fenomena, kajian teoritis, dan tips untuk menghindari narkoba tersebut. Nama saya Nida Salsabila. Nama saya Rini Rizkyawati. Nama saya Vira Nopianti. Di sini kami akan menjelaskan fenomena narkoba, kajian teoritis, dan tips dimulai dari fenomena. Jadi fenomena narkoba merupakan salah satu dari fenomena yang terjadi di sekitar kita. Narkoba adalah obat-obatan yang terlarang untuk dikonsumsi, dan apabila dikonsumsi akan menyebabkan efek-efek yang berbahaya bagi tubuh kita. Penyebaran narkoba sudah sangat meluas dan tidak kenal usia, jenis kelamin, maupun strata sosial. Pengkonsumsi narkoba banyak dari kalangan remaja dan usia produktif karena mereka sangat mudah untuk dipengaruhi. Banyak akses yang mendukung untuk penyebaran narkoba ini, contohnya seperti internet. Pengguna narkoba bisa saling berinteraksi melalui media sosial, baik dengan orang yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri. Sehingga memudahkan para pengguna mendapatkan barang terlarang tersebut. Tentu hal ini dapat membahayakan bagi kehidupan mereka. Kaum remaja adalah kaum yang berpotensi untuk dapat maju dan menggunakan akal dan pikirannya untuk di masa depan mereka semua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira. Jadi menurut kacamata ilmu kesejahteraan sosial, seseorang yang melakukan praktek penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba, terutama terkait masalah ini, berarti keberfungsian sosialnya itu tidak berfungsi. Dia memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik yang mengganggu untuk orang lain. Tapi bukan hanya untuk orang lain, dirinya sendiri pun akan terganggu. Bahkan mentalnya akan terganggu untuk masa depan. Salah satu prinsip yang diterapkan dalam praktik pekerjaan sosial adalah bahwa manusia itu berada di antara manusia yang lainnya, sehingga berpotensi saling mempengaruhi. Jadi seseorang yang menggunakan obat terlarang atau narkoba, dia dapat mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena ia justru pasti berinteraksi dengan orang lain. Narkoba itu sebenarnya dapat tersebar luas karena adanya interaksi atau komunikasi antara si pengguna dengan orang lain. Jadi orang itu terbawa oleh pengguna narkoba. Apa peran pekerja sosial di sini? Jadi pekerja sosial memberikan konseling kepada orang yang terkena penyalahgunaan narkoba tersebut. Bagaimana dia untuk memonitor dirinya untuk berhenti dari narkoba tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rini. Kita ketahui tuh bahwa banyak sekali masalah narkoba di Indonesia. Terutama masalah narkoba itu sering menjadi topik yang trending topik gitu ya, di kalangan remaja, di mana remaja itu merupakan masa transisi di mana mereka tuh beralih dari anak-anak menjadi remaja, sehingga dia tuh akan mudah terpengaruh oleh lingkungan, baik teman sebaya. Jadi masih labil. Mereka tuh sangat gampang untuk mendapatkan obat narkoba itu ya, gitu. Terlebih seharusnya orang tua tuh lebih mengawasi anaknya. Jadi dengan memberikan tentang pemahaman agama, jadi dia tuh lebih mengetahui mana yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri. Terlebih pemerintah sudah mengeluarkan hukum ya tentang narkoba, di mana seseorang yang mengonsumsi narkoba akan sampai dihukum sampai hukum mati gitu kan. Terlebih kita adalah seorang mahasiswa tuh sekarang ya. Mahasiswa juga harus ikut peran tuh dalam mencegah narkoba, dimana kita tuh harus ikut andil lah dalam proses pencegahan itu, atau membuat pergerakan say no to drugs. Gitu kita tuh harus benar-benar ngebantu menjaga tuh generasi muda tersebut, karena dimana generasi muda tersebut adalah penerus bangsa kita kan nantinya tuh. Jadi kita tuh harus mengeluarkan slogan itu kan, tetap prinsipnya tuh jauhi narkoba dan tingkatkan prestasi. Gitu. Peran pekerja sosial selain memonitoring memonitoring pengguna narkoba, jadi ada beberapa lagi ya peran-perannya, seperti terutama untuk seorang orang yang berkecimpung dengan dunia pekerja sosial itu harus memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah penyebaran narkoba sejak dini. Jadi penekanan untuk pencegahan itu harus dimulai dari
Jadi pengenalan untuk narkoba itu jangan untuk orang dewasa aja, tapi untuk Dari anak-anak usia dini kan, dari usia pelajar dini. gitu. Jadi pemahaman tentang arti narkoba dan bahaya-bahayanya itu harus diterapkan kepada anak-anak generasi Indonesia itu dari sejak kecil. Jadi sehingga dia tuh tidak akan mudah terjerumus tuh ke narkoba. Peran lainnya juga yang dilakukan oleh pekerja sosial selain untuk mencegah dan kepada yang sudah menjadi pengguna narkoba ini bisa dilindungi oleh pekerja sosial. Seperti karena pekerja sosial itu kan percaya bahwa orang itu dapat mengubah dirinya menjadi lebih baik. Nah, di situ pekerja sosial membantu sang pengguna narkoba untuk tidak mengulangi kesalahannya dan mengambil nilai positif yang telah dia lakukan menjadi pengguna narkoba tersebut. Apalagi? Nah mungkin segitu ya pemahaman kita tentang narkoba. Mungkin kita butuh saran-saran lebih kan. Kita pasti ada kekurangan lah gitu kan. Untuk penjelasan mengenai narkoba ini kami cukupkan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.